Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Natasha Putri Filadelfia dengan NIM 23023-19019 dari kelas LNG 2A. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap adanya pengaruh besar kecepatan dengan pressure drop menggunakan software CFD yang telah saya jelaskan video sebelumnya. Baik, langsung saja di sini saya akan share screen. Nah, baik, di sini saya sebelumnya sudah membuat, 2 buah pipa lurus dengan menggunakan step by step penggunaan software CFD. Nah, di 2 pipa ini terlihat, mmm, adanya, perbedaan dan juga persamaan antara kedua pipa ini. Nah, kedua pipa ini memiliki kecepatan yang berbeda. Yang di sebelah kiri saya ini, dia kecepatannya 2,8 meter per second, sedangkan yang di sebelah kanan ini, itu, dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, untuk L maksimalnya ini sama saja ya teman-teman, kita bisa lihat, yaitu di angka 1,1 kali 10 pangkat 5, sedangkan untuk, L-nya itu berbeda ya. Kita bisa lihat, untuk yang dengan kecepatan 2,8 itu, L-nya 9,8 kali 10 pangkat 4, sedangkan untuk L-min yang dengan kecepatan 2 meter per second itu, L-nya 9,9 kali 10 pangkat 4. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pressure drop ini. Pressure drop itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan, adanya penurunan tekanan dari satu titik di sebuah pipa dengan titik lainnya. Jadi, ketika V lebih besar yaitu, 2,8 meter per second ini, maka pressure drop-nya itu akan lebih besar. Mengapa? Karena adanya selisih tekanan pada sisi ujung pipa tempat masuknya fluida itu dengan sisi ujung pipa lainnya lebih besar. Jadi jika kita lihat itu, bisa dilihat jika diselisihkan, maka untuk pipa dengan V 2,8 meter per second itu dia lebih besar dibandingkan dengan kecepatan atau V 2,0 meter per second yang lebih kecil karena selisih ujung pipa itu tempat masuknya fluida dengan sisi ujung lainnya itu lebih kecil. Jadi, untuk kesimpulan dari adanya, hubungan antara kecepatan dengan pressure drop itu, semakin besar kecepatan dari sebuah kecepatan fluida di dalam sebuah pipa, maka semakin besar juga pressure drop-nya nanti. Begitu juga yang sebaliknya, jika semakin kecil kecepatan suatu fluida, maka semakin kecil juga pressure drop yang akan dihasilkan. Nah, jadi apabila kecepatan aliran fluida dalam, pipa itu besar, maka ada, gesekan yang terjadi di dalam pipa itu antara permukaan fluida dengan permukaan bagian yang ada di dalam pipa itu akan semakin besar. Nah, sehingga pressure drop-nya itu yang akan dihasilkan akan semakin besar juga. Nah, begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih.